Adik-adik sudah berdoa belum bangun tidur? Sudah? Kalau sudah, pasti yang di rumah Kak Tessa sudah cantik-cantik, sudah cakep-cakep. Sudah pada mandi ya Kak Kenda ya? Harus dong, supaya kita sehat, supaya kita sukacita untuk kita mengikuti IHMPA. Kakak persilahkan untuk adik-adik saat teduh dulu. Silakan saat teduh adik-adik. Kita akan mulai ibadah hari Minggu pelayanan anak ini. Kita akan pujikan pujian yang pertama. Hari Minggu, hari yang mulia. Silakan bangkit berdiri adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari Minggu pagi ini. Kami boleh bangun dengan keadaan sehat dan kami boleh bersukacita Tuhan karena kami akan memulai ibadah kami. Tuhan pimpin, Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siap ya, kita akan pujikan dengan hai kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Sekali lagi, dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik sekarang siapkan Alkitabnya ya. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 136 ayat 1. Sudah siap Mazmurnya? Kita baca sama-sama ya. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan respon Mazmur kita akan pujikan tanganku hendak pakai.
persiapkan hati kita karena untuk apa Kak Tessa? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan pujikan firman Allah Jayalah. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, beri hikmat buat kami untuk kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Ketemu lagi ini sama Kak Nunung dan Kak Tere. Hari ini kita kembali belajar firman Tuhan. Jangan lupa disiapkan ya Alkitabnya. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak terima surat-surat dari Yudea tentang engkau dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar di tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka.
Tema kita pada hari ini adalah Aku Semangat Memberitakan Keselamatan. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul yang berisikan tentang terbentuknya gereja mula-mula dan kisah perjalanan para murid Tuhan Yesus dalam menjalankan amanat agung. Setelah menerima kuasa Roh Kudus dan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dan memberitakan kabar keselamatan di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tokoh bacaan hari ini yaitu Rasul Paulus. Siapa yang masih ingat dengan tokoh ini? Aku ingat, dia itu adalah seorang bangsa Yahudi yang kejam. Ya, betul. Sebelum bernama Paulus, dia adalah Saulus yang membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Setelah bertemu Tuhan Yesus, dia bertobat dan menjadi salah satu rasul terbesar yang memberitakan kabar keselamatan dan menjadikan orang banyak untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ayo, siapa yang percaya sama Tuhan Yesus di sini? Aku. Pasti kita semua percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita akan menerima apa? Keselamatan. Ya, betul, keselamatan. Tuhan Yesus yang menjadi manusia telah mengorbankan dirinya untuk menjadi keselamatan bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Jadi, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga pasti akan menerima keselamatan tersebut. Nah, inilah adik-adik makna keselamatan yang diberitakan Rasul Paulus dalam bacaan kita hari ini. Rasul Paulus mencoba menjelaskan dan meyakinkan pada setiap orang yang ditemuinya, termasuk saudara-saudaranya, bangsa Yahudi, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di tengah-tengah pertemuan dengan para pemuka bangsa Yahudi, Rasul Paulus dengan berani menyatakan bahwa Yesuslah penggenapan hukum Musa dan kitab para nabi. Namun, tidak semua orang yang mendengarkan pengajaran Rasul Paulus itu mau menerima dan meyakini akan berita keselamatan tersebut. Banyak dari mereka yang menolak, bahkan berusaha untuk mencelakakan Rasul Paulus dengan memasukkannya ke dalam penjara. Nah, inilah adik-adik rintangan yang harus dihadapi Rasul Paulus. Bahkan saudara-saudaranya sendiri, bangsa Yahudi yang telah mengeraskan hati, menutup telinga dan matanya terhadap Injil keselamatan. Oh ya adik-adik, apakah Rasul Paulus menyerah? Oh, tentu tidak. Rasul Paulus tetap bersemangat, bahkan terus-menerus dalam memberitakan keselamatan. Karena Rasul Paulus meyakini ada banyak orang yang akan bersedia mendengar dan menerima pemberitaan Injil keselamatan ini, sekalipun di tengah bangsa-bangsa lain, sehingga kabar baik itu akan tersebar sampai ke ujung bumi. Adik-adik, jika tugas memberitakan keselamatan itu dulu adalah tugas para rasul, dan sekarang ini adalah tugas dan tanggung jawab kita semua, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah tugas itu mudah? Tentu tidak. Tantangan, rintangan, dan penolakan itu pasti ada dan kita merasakannya.
apalagi kita hidup di tengah bangsa yang majemuk seperti bangsa Indonesia, di mana kekristenan juga menjadi kaum minoritas. Kiranya teladan dan semangat yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus juga tetap harus kita pakai dalam memberitakan karya keselamatan Tuhan Yesus kepada mereka yang mau menerima dan membuka hati terhadap berita keselamatan ini. Tapi bagaimana caranya untuk memberitakan kabar keselamatan ini? Kita kan gak pinter berkhotbah dan mengajar seperti Rasul Paulus. Nah, ini adik-adik, cara memberitakan keselamatan tidak hanya melalui khotbah dan pengajaran, tetapi juga dapat melalui karya hidup kita sehari-hari yang mau untuk selalu mengasihi sesama, menolong sesama, berbagi dengan sesama, dan berbuat baik kepada sesama tanpa memandang suku, ras, dan agama. Ingat adik-adik, supaya kita tetap punya semangat dan terus konsisten untuk memberitakan Injil, kita harus rajin membaca Alkitab, ikut IHMPA, taat kepada orang tua, dan selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari kita baca Injil Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini? Pastinya luar biasa Kak Kenda firman Tuhan yang didengarkan hari ini. Pastinya, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Adik-adik tetap bersuka cita ya, karena di sini kakak-kakak juga bersuka cita. Betul. Mana senyumnya? Oke, kita akan respon pujian kita dari Kidung Ceria nomor 213 Dengan panggilan Tuhan. berdoa syafaat. Kita akan berdoa syafaat. Mari adik-adik, Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, hari ini kami ingin berdoa untuk keadaan di sekeliling kami, untuk bangsa Indonesia, untuk negara Indonesia, untuk seluruh dunia Bapak yang sekarang sedang mengalami musibah corona. Bapak berkati Bapak agar orang-orang dimanapun terjauhkan dari penyakit corona. Dan Bapak bantu untuk sembuhkan orang-orang yang terkena penyakit corona. Dan kami juga ingin berdoa Bapak untuk adik-adik layan kami yang dalam kegiatannya sebagai pelajar. Berkati mereka agar mereka dapat belajar dengan baik, dengan benar. Dan juga Bapak, kami ingin berdoa untuk kakak-kakak layan kami. Berkati mereka dimanapun mereka berada, berkati mereka dalam kegiatan mereka sehari-hari juga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami berdoa buat gereja kami. Tuhan, kami berdoa buat GPIB Ebenezer, Engkau akan memberkati pendeta dan juga majelis jemaat agar kami boleh bersatu padu untuk membawa umat-Mu untuk semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan, berkati gereja kami, berkati pimpinan gereja kami. Kami juga mau berdoa buat gereja-gereja yang lain. Tuhan, Engkau akan memberikan hikmat buat para pendeta agar dapat mengatur dan dapat membawa berkat bagi banyak orang.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah syukur doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Disiapkan ya uang persembahannya? Sudah siap? Oke Kak Tessa? Oke. Kita akan pujikan Aku Bawa dan Berikan. Bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami agar dapat berguna bagi tujuan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati majelis yang akan mengelola uang tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Kita ada 3 kelas, jangan lupa semuanya di like ya di YouTube. Jangan lupa juga, maaf Kak Kenda, jangan lupa untuk follow IG-nya PA. Apa Kak Kenda IG-nya? Tongkat PA Ebenezer. Salah Kak. PA Ebenezer SBY. Oke, jangan lupa ya adik-adik. Kita akan mengakhiri ibadah, kita akan pujikan betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Mari adik-adik, kita tutup ibadah, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mengikuti IHMPA. Kiranya Engkau memberkati setiap langkah kami, memberkati sekolah kami, memberkati kehidupan kami bersama dengan Mama dan Papa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan saat teduh adik-adik. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sampai jumpa minggu depan.